Jadi mana jadi Robin siap jangan tuh anak. Bagaimana mau berkah ya Pak? Nih, makanya kita kepengen nih haul menandakan tanda bakti seorang anak sama orang tua. Babak dulu masih anak-anak, sekarang udah tua, masih ingat sama orang tua, bener kok? Siapa orang yang doain orang tuanya, ntar kita mati didoain sama anak-anak kita. Makanya luar biasa kok, pengen punya anak yang soleh, nggak segampang balikin telapak tangan kita, bener? Ya orang tua, sehebat apapun seorang anak kok, anak biar kata pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi tuh anak, punya titel doktor, profesor, SH, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S-Getok, S-Teler dia punya. Anak biar disebut al-mukarram banget nih, disebut kiai, ceramah kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh saban bulan, sedekah paling banyak, tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Bener Bu? Kita nggak tahu kapan dari mana kita bakal mati, bener? Apakah saya belakangan, ibu-ibu duluan? Atau malah sebaliknya ibu-ibu yang duluan, saya belakangan? Atau malah saya sebaliknya, saya yang duluan nyolatin ibu-ibu? Kita nggak tahu. Gemuk mati kurus, jangan kita ngerasa gemuk. Usaha saya mah gemuk jauh mati kagak. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Kan saya nanya, kok bisa begitu dok? Iya Pak Ustaz, karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, kagak ada tempat buat napas, makanya cepat mati. Lah saya kurus girang, alhamdulillah dok, saya kurus ini. Kata dokter yang kurus juga cepat mati Pak Ustaz. Oh begitu, iyalah kurang gizi, mati juga kok, mati juga. Artis kita yang datang jauh dari Bodong Sari Depok, ini dia Oci Lirin. Sehat, salaman dulu, salaman biar sopan ya Ibu. Assalamualaikum. Diajarin mulu kayak mualaf loh. Ini haji yang sering kita baca malam Jumat. Oh iya. Kan Yasin pakai bahasa Indonesia tuh. Iya. A-nya banyak, I-nya banyak. Iya. Ya Yasin ini namanya. Iya. Yasin. Oh. Kita tambahin ayat. Iya. Assalamualaikum Pak Yasin. Ini guru ke Haji Madinah. Oh iya. Ini. Assalamualaikum ke Haji Madinah. Ikutin aneh. Iya. Bapak. Saya mohon ikhlasnya. Mohon redonya. Saya ini. Bila banyak salah. Hilaf. Maafin. Nyanyi. Bapak Haji nyanyi. Cuman prepet. Pakai nada lagi. Prepet doang. Prepet. Coba. Prepet. Bagus nih. Coba nih. Monaro Bang Ocit datang. Prepet. Monaro Bang Ocit datang. Maaf. Karena emang Ibu Haja Indah sama Pak Dia sudah perapat prepet. Saya persilakan untuk saya buok. Silakan lagi ngomong deh. Ya. Itu tadi udah tadi apa namanya begitu masuk dari keluar gak ada bau. Gara-gara ente nyuruh prepet. Gak pada demok gitu. Pantesan tarik dari sana dari itu juga begitu. Kirain angin doang, nggak tahu ampas ini tuh. Yang banyak harta ya Allah, anak gua bagaimana? Ya Allah, anak gua bagaimana? Anak kebangetan pinter juga capek. Ma punya anak pinter semua, ma sakit nggak ada, ma meninggal nggak pulang, kebangetan pinter. Di luar negeri duitnya banyak, benar. Mak kuliah, anaknya kuliah S1, S2, S3, ternyata kebanyakan S beku. Makanya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Jude El Bagir. Oke, semoga berkah. Untuk pada segmen selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama atau hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan. Untuk yang pertama kami panggil dan kami perkenankan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Nur Fadilah. Pada Ustaz Kiai kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para guru, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir, rekan-rekan yang tergabung dalam FS3G, Forum Silaturahmi Sholat Subuh Gabungan. Ada guru kita Mukarram Ustaz Kakanda Kiai Haji Muhammad Akri Patrio, dan bintang tamu kita, bintang tamu kita, pelawak kita yang alhamdulillah sudah hadir, yaitu Bang Ucup Nirin dari Sedoyong Bang Ocit yang sedang istirahat. Terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Yasin Jimmy beserta bininya. Ini orangnya ya Allah, keren bener Bu. Ya, dari samping kayak Bung Karno, sebelah kanan kayak Bung Hatta, depannya kayak Bung Kusan. Doain beliau biar sehat, panjang umur, rezekinya Allah kasih lancar, mudah-mudahan berkah, amin ya robbal alamin. Serta segenap aparatur pemerintah yang hadir, Bapak RT, Bapak RW, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan segenap jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini, Allah kasih keberkahan, amin ya robbal. Malam ini acaranya peringatan Isra, Mi'raj dan Haul bersama titik 2. Baca sendiri jatuh, malu nyebut nama saya, titik Akri Patrio dan Asatid Muda FS3G. Nah ini dia yang lagi mangap, kayak baung, sambut Ramadan dengan pererat silaturahim. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki membawa keberkahan buat kita semua. Malam ini kita ngomongin haul. Almarhumin wal marhumat yang dihaulkan malam ini girang gembira, ya Bu. Sebab orang yang meninggal dunia cuma nungguin doa dari orang yang masih hidup. Ketika kita datang ziarah ke kubur, itu beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya pakai assalamualaikum, karena ada penghuninya di dalam, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles Amerika, tapi kalau assalamualaikum ada penghuninya, dan mereka ahli kubur menjawab salam ketika kita datang ziarah, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah kok.
Kita datang assalamualaikum ya halal kubur, baru dia nyaut waalaikumsalam. Lu nyampe di langsung kok itu kita surat yasin pada lempar putih tersobek semuanya. Benar Bu? Inilah yang ditunggu oleh guru-guru kita, orang tua kita, almarhumin wal marhumat yang dihaulkan. Sebab Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, beliau datang ziarah ke pemakaman Baqi, beliau angkat tangan beliau dengan beliau ucapin doa. Apa doanya? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surganya Allah. Maka ini bulan roah, orang kata ngeroahin. Bener po? Efeknya turunin bang, efeknya turunin, nggak usah pakai eho, suara asli aja, lain sama kori. Cek 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 cek, nah masih ada ehonya, nah suara asli, nah gini nih, nah enak, ya. Jadi almarhumin wal marhumat menunggu kiriman doa dari kita. Maka istilah kita roahan itu asal kata arwah, ngeroahin bulan roah. Maka kita beruntung yang masih hidup. Kita beruntung kenapa? Karena kita mau masuk Ramadan. Sekarang di mana-mana penutupan pengajian, majelis taklim, masjid, mushola kok dengar kita suara marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Kita kok hati udah kayak di pongsok, mata air mata udah mau keluar aja. Kenapa? Ingat tuh sama orang yang udah nggak ada. Ya Allah, tahun kemarin masih puasa bareng sama gua, tahun ini udah nggak puasa bareng. Ya Allah, tahun kemarin masih terawih bareng sama gua, buka puasa bareng sama gua. Tahun ini udah nggak terawih bareng, nggak buka puasa bareng. Kenapa? Kebayang semua wajah orang tua kita, emak kita yang udah nggak ada. Maka ini bulan roah, bulannya kirimin doa buat almarhumin wal marhumat yang udah nggak ada. Kenapa? Jasa emak bapak kita nggak bakalan kehitung kok. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya, duit kita kumpulin semuanya buat nebus kebesaran, kehebatan, ya gak, jasa orang tua nggak bakal ketebus. Makanya jangan macam-macam sama orang tua, apalagi yang namanya emak. Mengerti? Makanya rata-rata mati duluan bapak-bapak. Bener kok. Emang kebanyakan begitu. Kalau bapak mati duluan, anak banyak rapi diurusin sama emaknya. Bener jing? Ya, iya, makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Ini macam-macam sama emak. Emak biasa, ya Allah bang, tahu sendiri, ya Allah bunting aja kayak apa, kemana aja buntingannya dia bawa. Udah 9 bulan apalagi keseksa banget, tidur miring kayak nomor 3 dan kayak kubah masjid. Tengkorak takut jomplang, perjuangannya emak luar biasa. Detik-detik mau ngelahirin, apalagi empok yang tahu sendiri dah, tidak perut sakit mules dibawa ke bidan dicari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, mules banget bang, laki ngomong dikit banget kok, sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Laki panik, bini mau beranak, tapi sempet-sempet merokok, bener bang? Dibawa ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Itu perjuangannya emak. Detik-detik mau ngelahirin, lihat orang tua yang namanya emak, keluar anak brol ke alam dunia, pak sakit, perih, berlumur darah, emak ngerintis sambil ngomong, alhamdulillah anakku selamat. Bener kok? Enggak ada empok-empok habis ngelahirin marah-marah, anaknya keluar tuh ditunjuk gara-gara ini sialan, gak ada. Sayang emak tuh ditimang di gudang, malah dinyanyiin sama emaknya, anak tata, anak tata, anak tata, anak tata. Saking sakitnya beranak sampai lupa sama anak sendiri, anak tata, anak tata, anak tata. Ya Allah, bener. Perjuangannya emak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapak-bapak mah kagak bangun kok. Bapaknya mau dengar bocah nangis, siapa nangis? Punya tuh, bunyak, udah bunyak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Bener kok, lagi enak-enak makan, anaknya nangis, dia tinggal makanannya. Dia lihat anaknya, anak gua,
Ditebokin dulu kok, habis ditebokin dulu yang udah kelar baru dia makan lagi, lanjutin nggak pakai cuci tangan lagi, langsung aja bercampur sama sambal kuning di situ juga. Ilah tuh perjuangannya emak, bener kok. Makanya jangan macam-macam sama emak keramat luar biasa. Kita kadang-kadang salah kaprah, ziarah kemana aja nyampe, nyewa bus, ngutang-ngutang kita lakonin. Ke keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok, yang biar kapuran, boro-boro dipotongin. Jangan tuh anak. Bagaimana memberkam orang tua? Kita datang ke rumah orang tua, ya Allah, emak apalagi udah tua, emak udah tua nih, emak udah tua nih kok. Emak kalau udah tua, kan balik kayak bocah lagi. Kita datang ke rumahnya, jangan kita buat tentengan, nggak ngarepin emak yang model begitu. Asal kita longok girang, hatinya emak, pulang gendemin duit, saya cepet. Duit diciumin sama emak, ngomong ya roh, lu pakai bagi gua, nunggunya duit lu roh. Gua doain roh biar sehat lu, panjang umur, murah rezeki bisa ngurusin anak. Emak kok doanya merutuk kayak petasan parut. Kadang-kadang main ke rumahnya boro-boro buat tentengannya, masa kadapannya numpang mindok di rumahnya. Niatnya pakai cincin, habis cincin mana jadi Robin siap diakalan tuh anak. Bagaimana mau berkah ya Pak? Nih, makanya kita kepengen nih haul menandakan tanda bakti seorang anak sama orang tua. Babak dulu masih anak-anak, sekarang udah tua, masih ingat sama orang tua, bener kok? Siapa orang yang doain orang tuanya, ntar kita mati didoain sama anak-anak kita. Makanya luar biasa kok, pengen punya anak yang soleh. Punya anak yang soleh nggak segampang balikin telapak tangan kita, bener? Makanya punya anak soleh, pengen bener sekolahin, pengen bener masukin madrasah, majlis taklim. Jangan kecil hati anak kita masuk madrasah pesantren. Lihat sekolah yang lain pada tawuran, bocah berantem. Kenapa? Agamanya kosong, imannya dangkal. Makanya anak masukin madrasah pesantren, gak ada yang tawuran. Saya belum pernah dengar kok ada tawuran, santri tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk. Gak ada. Kenapa? Karena dibina akhlaknya, adabnya, ilmu agamanya. Insya Allah manfaat buat anak-anak kita nanti ke depannya. Amin. Ini orang tua, sehebat apapun seorang anak, kok anak biar kata pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, tuh anak punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S-Getok, S-Teler dia punya. Anak biar disebut al-mukarram banget nih, disebut kiai, ceramah kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh saban bulan, sedekah paling banyak. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Kira anak kalau lapar emang begini, ini dia dikasih makan. Panitia pada kemana tahu? Udah saya ke dapur tadi bawain makanan, saya ngasih orang tamu banyak kok, saya potong-potong ibu aja kue, nggak ada panitianya. Gitu ya, enggak atur acara malam ini batal, lu bubarin aja kata hati begitu. Alhamdulillah saya memang demi orang tua biar kemari ya acara malam ini saya kasih orang lain dah, biar saya kemari aja ya, mudah-mudahan bapak senang. Orang tua saya sudah gak punya orang tua kok, saudara saya 13 laki semua, perempuan semua, saya doang laki dewek. Menas kok saya akan nyampe guru kita kalau nggak ada minta guru kita Mukarram Syaikhul Fadilah, guru kita Ustaz Haji Madinah ya, ketua NU Kota Bekasi ya, guru maafin ya, ini salam dulu biar gak selek. Guru gimana jalan kamu di sini? Mbak, ini apa teman? Air rumah ada di sini, kamu makan kagak ada, air kagak ada di sini. Ini emang begini, mau ada panitianya antarin aja deh. Air kagak ada, nggak sebak doang itu. Senang banget kalau ada air botol. Ya. Nah, guru bentar ya. Makanya kok ini haul manfaatnya apa? Pertama, manfaatnya haul buat orang yang dihaulin. Amin. Ini almarhumin wal marhumat, orang tua almarhum dari bapak kita, engkau kita semuanya malam ini didoain girang gembira, alhamdulillah. Yang kedua, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang datang haul. Kita semua yang hadir di sini apa dapatnya? Pertama, silaturahim kita dapat. Yang kedua, Allah kasih keingetan kita dengan apa? Ingat akan mati, karena kita semua calon-calon jenazah. Ini semua kan calon-calon mati kok. Bener Bu? Kita nggak tahu kapan dari mana kita bakal mati, bener? Apakah saya belakangan, ibu-ibu duluan?
Atau malah sebaliknya ibu-ibu yang duluan, saya belakangan? Atau malah saya sebaliknya, saya yang duluan nyolatin ibu-ibu? Kita nggak tahu. Semuanya kita bakalan mati. Diingetin akan kematian. Maka umur manusia itu luar biasa kok. Ada yang 40 tahun, 50 tahun. Maka kita hitung-hitung, semakin nambah usia berarti semakin kurang hakikat data hidup kita di dunia. Jangan kita ngerasa muda, Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak kok, mati mengacak. Kadang kongnya seger, neneknya seger, cucunya duluan. Kita nggak tahu. Berapa banyak yang mati muda duluan, banyak banget kok. Nika Ardila, cantik terkenal, mati sampai sekarang. Ya Allah, Suprawan tuh orang kok, Mubazir, Alda Risma, Sukma Ayu, Kopi Mercury, mati. Belum lama si Asraf, lakinya BKR, Bunga Citra Besari kok, gue ganteng keren, 40 tahun, mati. Makanya BKR janda. Masih muda, Ustaz saya kaya nih, lama matinya. Kagak, mati kagak kenal kaya, kenal miskin. Pak Harto duitnya banyak bu, dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat, dokter 40 kagak sanggup nahan Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, apalagi kita yang tiba dirawatin dukun doang, lebih mati lagi. Pak Harto mati, gemuk mati kurus. Jangan kita ngerasa gemuk. Ustaz saya mau gemuk jauh mati, kagak. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Terus saya nanya, kok bisa begitu dok? Iya Pak Ustaz, karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, kagak ada tempat buat napas, makanya cepat mati. Lah saya kurus, bilang alhamdulillah dok, saya kurus ini. Kata dokter, yang kurus itu cepat mati Pak Ustaz. Kok begitu? Iyalah, kurang gizi, mati juga. Mati juga kok, mati juga. Gemuk mati kurus, tinggi mati pendek, kaya mati miskin. Maka kita diingetin malam ini dengan datang haul, kita bakal nyusul seperti almarhumin wal marhumat. Ya bu, ya bu. Nah kita, ya Allah. Yang ketiga manfaatnya haul apa? Buat orang yang bikinin haul. Siapa yang bikin haul? Malam ini Bapak Haji Yasin beserta keluarga, harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Jangan pelit kita sama orang tua kok. Jangan. Guru saya bilang berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang udah nggak ada. Kenapa? Kita sering lupa. Datang ke kuburan kadang-kadang setahun sekali, lebaran doang, pengki di bawah, pacul di bawah, koren kuburan emaknya. Yang dasar anak dokter, kembang doang ditaruhin, bertiga, ke plastik gede kok, diawalin kuburan kembang. Air mawar 3 MB aja siramin, emaknya tadi depan. Udah begitu bukan doa lagi, ngomong depan kuburannya. Mbak, lu biar tahu nih ya, besok habis lebaran gue mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar datang kamu banyak. Itu emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah kok. Nih jangan macem-macem sama orang tua. Makanya bu, nggak ada ruginya. Ada bocah kampung saya kok ngenes banget kok, mbak-mbaknya mati jangan lu hajahnya. Allah tak capek banget ngurusin aki-aki. Hari 7 malam begadang mulu, ya kepala udah sakit. Mana besok malam ke-7 ini duit dari mana belum kelihatan. Udah yang puyeng baca ngurusin aki-aki. Kalau gitu aki-aki pakai segala mati lagi begitu kan. Saya omelin sama dia, lu jangankan gue Allah, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa tahun digadangin? Bener. Biasa orang tua emak kagak bakal kehitung kok. Bahkan orang tua tuh emak yang namanya emak, anaknya sakit sampai ngomong, tong neng lu jangan sakit, biar gua yang sakit, bener kok. Tuh kehebatannya emak. Makanya emak luar biasa dah, nggak nemu sosok kayak emak. Makanya kita lagi meriang kok, panas dingin nih, kita ngerintih yang kita sebut yang enak nama emak. Kita lagi ngerintih nih, enak banget punya enggak ada kita lagi sakit merintih, enggak ada. Tapi yang enak kita sebut nama emak kok, bisa ngurangin sakit, bener. Nama doang itu alhamdulillah emak pengaruhnya. Berapa banyak manusia besar di tangan emaknya, bener bu.
Nabi Muhammad, Nabi kita, Masya Allah, lahir ke dunia nggak kenal bapak, diurus emaknya jadi manusia besar. Mahatma Gandhi lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, disekolahin ke Inggris sama emaknya. Apa kata emaknya? Gandhi, sekolah yang benar di Inggris tong. Lu sekolah yang benar, jangan kegoda sama bule-bule di Inggris. Pertahankan budaya Indiamu Gandhi. Dipesan sama emaknya itu Gandhi, Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran diurus sama emaknya. Bahkan sampai Rasulullah SAW ditanya kok sama anak muda, ya Rasul, siapa yang saya hormati duluan di dunia ini? Emakmu. Lu siapa? Emakmu. Kemudian siapa? Emakmu. Baru siapa? Bapakmu. Emak, baru bapak. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1 kali. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak 3. Ini hitung-hitungan bagaimana sih kita? Lampu yang hitung, kan saya cuma ngikutin doang. Nih, maka dari itu kita kepengen nyenengin orang tua yang udah nggak ada. Haul menandakan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Insya Allah kita malam ini doa buat almarhumin yang udah dibacain, dikhatamkan Quran. Tadi pagi udah dibacain Al-Quran, dibacain surah Yasin. Doa yang kita panjatkan malam ini yakin diterima oleh Allah, pahalanya sampai buat almarhumin wal marhumat. Ustaz, bagaimana dengan emak bapak saya yang hadir malam ini? Tetap kok emak bapak kita yang hadir malam ini udah kagak ada. Kita semua yang udah gak ada dapat cipratan pahala dari doa-doa kita malam ini. Insya Allah kita semua didoain nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah sesuai doa kita. Ya apa doa kita kok? Yang hari kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Kita pengen semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ramadan sebentar lagi, mari sama-sama kok bersihin hati, bersihin jiwa. Bener? Bulan Ramadan bulan suci, maka suciin hati. Ini bulan Syaban, litatbiril qalbi, suciin hati kita. Hati sering kena penyakit, maka insya Allah kalau hati kita dibersihin dari penyakit-penyakit yang enggak benar, insya Allah masuk Ramadan dalam keadaan suci dan memasuki bulan suci. Kita bisa tarawih, tadarus, qiyamul lail, ibadah Ramadan lainnya kita lakukan. Kita dapat titel keluar Ramadan. Titelnya apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang disebut kemuliaan Idul Fitri. Semua orang boleh ngikut lebaran. Benar? Semua orang boleh ngikut lebaran. Ustaz, dia nggak terawih itu boleh nggak ngikut lebaran? Boleh. Banyak kagak puasa Ustaz, boleh ngikut lebaran. Kagak pernah tadarus, boleh ngikut lebaran. Tapi nggak sembarang orang boleh ngikut Idul Fitri. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh. Orang di luar Islam boleh ngikut lebaran. Bener kok? Kadang yang kagak puasa, yang kagak terawih, lebarannya paling getap, paling getol. Ngaku aja. Pakai lebaran kurang seminggu, pakai ngomong, ya Allah, gak kerasa ya, udah mau lebaran, kepuan kagak puasa. Nah, kita yang puasa biasa banget kok. Tengah hari lapar, apalagi puasa pertama, godaannya berat banget kok. Kita lihat ke dapur, lihat sunlight, kayak sirup marjan. Itu godaan. Buat puasa pertama, lihat kecoa lewat kayak korma. Bener kok? Ya, iya. Nih ada cerita kok, nih ada cerita kok. Orang kagak biasa puasa disuruh dia puasa karena takut membini. Ada yang takut membini. Takut banget membini kok. Puasa pertama ikut sahur. Ngikut sahur puasa pertama. Ngikut sahur. Makan banyak banget kok habis sahur. Yang subuh udah ngikut ke musola. Yang subuh ngikut ke musola. Di sembahyang subuh dia ngempet kok. Tidur pojokan musola. Dia mendusin setengah 8. Redong depan musola. Ya ilah ilah dirasain palanya dari kemplangin. Biasa ngopi, kalau ngopi mulut udah antar batu pengen ngerokok. Ya Allah udah asem buat mulut dah. Bengong aja pulang nih jalan dia jam 8 pulang ke rumahnya. Ngomong bininya, nyalo. Ngapa sih Ki lu pagi-pagi? Tukang berikan aja, gue lemas banget ini. Mandi sana biar segar. Mandi, puasa jam mereka lah bocah. Mandi kok jam 9. Segar lagi tuh dia. Dia segar jam 10, dia rasain ya kok nongkrong lagi di musola. Dia rasain palanya kayak dikemplangin. Dia ngerokok kagak ngerokok, ngopi bengong aja kok. Balik lagi ngomong sama bininya, nyalo.
Ya lo. Apa sih lu keberatan aja, buset, puasa kayak bocah. Oh mas batin, mandi sama kamu sholat biar segar, jom mandi lagi kok. Walah, takutnya bini. Pas jam 12 jam mandi lagi di situ. Gua lo ngikut dah hidup sholat jamaah di belakang jadi makmum dia. Rakaat pertama masih kuat berdiri. Rakaat kedua masih kuat kok. Pas rakaat ketiga dia rasain ya Allah ulwatinya kayak dulu kok ulwati kayak diulang. Ini udah pas rakaat terakhir salam kanan salam kiri goblok gua pingsan. Tangkau bangun. Temennya yang sebelah sembahyang ngomong, kita tinggal buat mendus-mendusin asar jam 3 lewat ngampang. Bangun lagi kok jauh udah bengket kok, mukanya udah putih kayak kertas. Di jalan pulang aduh bininya lagi nampin beras, mau buka puasa bini nampin beras, bininya lagi nampin beras. Ya lo, mak pergi lagi ha? Udah nggak kuat ini, tanggung mau maghrib, saya mandi lagi, gue mandi kok. Habis mandi di musola kok itu, enggak 5:30 dia pulang, tante ngadu sama bininya takut dia main lagi, dia nyender baru mau balik. Biasa mau nggak pertama kan hari pertama mantu baru nyampe, datang mantunya yang pertama dari Rawobogo. Bawa timun mau belewat. Dia lagi rebah, saya udah bungkuskan rumah. Assalamualaikum, mantunya berusaha. Assalamualaikum. Udah gak kuat ngomong kok. Nah, dia masuk aja ngeliat mainnya. Bapak lagi sakit ya. Buset, orang lagi puasa udah sakit. Sekarang udah datang lagi mantu yang kedua. Dari jadi keramat. Dia busuk kok sama kolang kaling. Assalamualaikum. Bapak gua jawab salam. Apa Mbak? Masuk udah jadi mantunya pas kok 5:30 lewat dikit dia keluar jalan. Kan rumahnya pinggir jalan. Biasa kalau sore itu kan jualan banyak kok, dia ngantongin duit. Kalau tukang semangka dibeli enak, kalau tukang semangka dibeli, ada tukang kolak dibeli, tukang kolak rumahnya enak batu di bawah, ada asinan rumahnya enak jadi lagi asinan kok. Ada tukang tape lewat, dipanggil sama dia, tukang tape ketakutan, bukannya pucat. Ada orang mau beli bukannya medi. Pulang ke Pojok Gandul, 5:30 lewat dikit, jam 6 kurang 5 menit dia nyari remote depan TV, letak-letek. Kata bininya, ngapain bang? Nyari azan. Pusing nyari azan, belum tanggung. Gue itu semua kok, baskom ditaruh depannya kok, tuh baskom, ditaruh sirup, kamu blewa diindel jadi satu, metimun suri, batu esnya 2 kelongkor, gede-gede banget kok. Ini makanan yang dia beli ditaruh situ. Pas jam 6 kurang 2 menit, tak. Maghrib datang, kagak bismillah lagi, dia kokok globok, habis sendirian. Karena keran mulut tak kekenyangan kok, rebah joprak, bini bangunin, bang buka bareng mau mantu. Bang kita buka bareng. Petrawek kok kagak bangun. Kekenyangan itu karena puasa, bukan karena Allah, karena takut sama bini. Makanya kita ya terawih puasa insya Allah kita jalani semua, amin ya robbal alamin. Saya kagak sendiri tapi bertiga, ada Bang Ocit, saya panggil aja langsung ya po ya. Kemudian binatang tamu kita yang datang jauh dari Depok Bojongsari ya, Bang Ocit. Ya ayo cepetan keluar lah. Ini dia, ayo bawa payungnya ya, payungnya bawa. Ocit, ya ini dia, keluar buruan, emang so mahal banget lu. Ini dia, ya Allah mukanya kok memes banget ya. Ya ini dia, ya Allah mukanya serem banget. Ini dia.
Baiklah, kita panggil saja vokalis kita, artis kita yang datang jauh dari Bodong Sari Depok. Ini dia Oci Lirin. Iya, sehat. Salaman dulu, salaman biar sopan ya, buru-buru. Assalamualaikum. Diajarin mulu kayak mualaf loh. Ini Haji yang sering kita baca malam Jumat. Oh iya. Kan Yasin pakai bahasa Indonesia tuh. Iya. A-nya banyak, I-nya banyak. Iya. Ya, Asin ini namanya. Iya. Asin. Oh. Ntar kita tambahin ayat. Iya iya. Assalamualaikum Pak Yasin. Ini guru ke Haji Madinah. Oh iya. Ini. Assalamualaikum Haji Madinah. Ikutin aneh. Iya. Bapak, saya mohon ikhlasnya. Saya mau ikhlasnya. Mohon Meredoknya. Saya ini bila banyak salah. Hilaf. Maafin. Ya emang gue modal. Udah ya. Nanti dikenal gitu. Dah, gue turun dulu ya. Iya. Ya, ntar ya. Jangan kemana-mana mengapain. Udah kurang. Maaf ya, ini amplopnya gedean lu kan? Ustadz Tile ini adalah anak didik saya. Ya ampun, banget bro. Jadi dia ini tukang bawain berkah. Hah? Ini kampung Pedurenan, kampung saudara saya juga. Namanya kampung Bapak Endom, namanya ya Bapak Haji Yasin ya. Bener, Bapak Endom, almarhum. Terus sama Bapak Capling ya, Bapak Haji Sawal ya. Iya emang keluarga semua. Ini kita ngomong apa ini mah ibangah dong. Biar kagak saya. Jelek doang katanya mari kata gitu. Nggak taunya emang saudara saya, abang saya, Bang Haji Yasin. Alhamdulillah. Ini lagi nih center-centerin aja lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salaman. Alhamdulillah ya. Iya. Saya ngomong apa ini ya? Saya panjat lenong, panjat topeng, Ustadz dia, Kiai ada. Saya ngomong apa ini bingung? Ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Oh iya, good night, benar, wah. Gua ngomong kenceng-kenceng ada bocah kecil lebih jengker aja, sawan repot. Apa kabar nih orang Durenan? Apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini biar sehat, panjang umur, berkah, selamat, banyak rezeki. Ya biar panjang umur ya. Biar ini semuanya nih ya, biar ustadz, terus buat ustazah, ibu-ibu, abang-abang semua doain biar berangkat haji ya. Alhamdulillah berangkat haji ya. Ini berdoanya biar amin, biar tulus apa amin gitu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Begitu aja ya, makasih banyak. Alhamdulillah hari ini saya diliput oleh Metro Mini. Ini orang di sini banyak banget dari mana ngangkutin sih ya. Alhamdulillah orang sini mah tahu saya siapa, tapi nama asli belum tahu kan? Nama asli saya adalah Muhammad Yusuf. Muhammad itu kan nabi akhir zaman. Yusuf itu nabi yang paling ganteng di antara nabi yang lain. Kumpul lagi. Coba saya tanya nih, kira-kira jujur nih ya orang Durenan, kira-kira Bang Ocit ganteng apa jelek? Gelap banget belasan. Pok belasan pok. Teriaknya berkencangan ngapa? Orang Durenan kan suaranya kayak piring apa namanya? Kayak kerupuk emplang. Kira-kira Bang Ocit ganteng apa jelek? Terang lagi. Kameramen, awas foto lagi gue jebolin loh. Ini ada lemari dan ada petakan belah kiri, nggak apa-apa. Oh sayangku, cintaku,
You and I Aladdin. Kira-kira Bang Ocit ganteng apa jelek? Jelek juga sama tuh. Jangan awas ya. Allah menciptakan makhluknya yang seganteng-gantengnya dan cakep-cakepnya. Kalau ibu menghina Bang Ocit jelek, berarti ibu telah menghina ciptaan Allah. Kira-kira saya ganteng apa jelek? Jelek. Oh. Iya boy ya, biar kamu begini gak lah. Alhamdulillah saya ini adalah anak dari Bapak Haji Niring Kumpul, seniman Betawi, saya juga seniman. Saya ini adalah alhamdulillah hasil ampul-ampulan Haji Niring emak saya. Ampul-ampulan ya, udah kayak perahu nganyut. Bapak saya seni, emak saya tani. Ya alhamdulillah orang sini mau tahu dah, kalau saya mau kenal saya pernah tahu dah. Saya dulu pernah menari namanya kedok topeng cilik di topeng Betawi. Alhamdulillah sekarang begitu ikut Ustadz Tile, alhamdulillah jadi berkah. Kayak Ustadz di sini saya lihat ini Ustadz ini kalau di sini ganteng-ganteng banget. Ustadz Tile baru jelek, udah kuru, Jelek banget. kayak tunggir ayam. Jelek. Udah giginya tonggar. Apa? Artis Betawi nggak perlu cakep, yang penting tahan malu. Ya begitu ngaca lu di kebun. Ini biar begini bukan ngomongin sombong tuh. Begitu saya turun dari mobil saya, buka pintu sresek, gubrak saya turun. Ini Bang Ocit gak? Saya tidak menghampiri daku kok. Menghampiri daku. Gue kira itu bocor bangun doang. Nggak apa-apa ya Boy ya. Apa ya? Begitu saya turun dari mobil, ya saya turun. Ini Bang Ocit ya, cewek 3 depan tuh. Bang Ocit, Masya Allah tampan amat sih Bang. Bang Ocit tampan banget kalau gitu Bang Ocit. Wah. Iya kan hoak yang ngomong nenek-nenek. Alhamdulillah Bu, biar begini-begini gak. Alhamdulillah saya, ya banyak sih mantan-mantan saya yang udah berakhir dari saya. Di antaranya Asyasya, Panori, Pokarin sekalian. Yang kedua, Niki Ardila nggak ada. Yang kedua Titi Kamal. Dan yang terakhir mantan saya Angel Karamo. Alhamdulillah di sini ada Andin. Andin ini Arab. Masalah betul. Alhamdulillah orang sini kalau saya lihat duduk satu, duduk semua. Di depan itu diri satu, diri semua. Bisul satu, bisul semua. Pecah satu, wow semua dah. Alhamdulillah ya Boy ya. You nggak apa-apa kok, daerahnya udah dari Haji Hasim. Ji, alhamdulillah, makasih banyak ya Ji. Ini acaranya alhamdulillah hari ini peringatan Isra Mi'raj dan haul bersama Kiai Haji Tile, juga Haji Akri. Ini abang saya, juga saya sendiri, Bang Samin atau Bang Ocit. Samin itu 5 huruf, ada artinya S-A-M-I-N buat adik-adik nih yang sayang ya. Samin itu ada artinya mengandung makna dan arti tersendiri. 5 huruf. S-nya sholat 5 waktu jangan ditinggalin. A-nya Al-Quran jangan dilupain. M-nya muliain kedua orang tuamu, ibu dan bapak. I-nya infakkan sebagian hartamu. N-nya niatkan dirimu agar menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah biar begini-begini Bu, 2 minggu di musola saya nyolong sendal. Alhamdulillah. Kenapa sih tuh di sini ada orang makan orang di pantisan. Mungkin biar sehat di sini ya, biar sehat, biar berkah, selamat. Alhamdulillah. Walaupun dalam suasana corona di sini kita mudah-mudahan corona cepat berlalu. Ya biar panjang umur semuanya. Sedikit lagi kita masuki bulan yang penuh, bulan Ramadan.
bulan puasa kita maafin yang tua, maafin yang muda, begitu ya? Betul ya? Ya pokoknya kita maafin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini mau nyanyi, mau ngapain nih? Saya bingung ya. Nyanyi boleh Pak Kiai? Bebas ya. Kalau enak, ya biar begini-begini lah. Begitu saya nyanyi, alhamdulillah saya begitu main di cakung, begitu saya nyanyi, hanyalah padamu. Tukang balon datang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saya nyanyi, Pok, Bu, salon rubuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nyanyi lagu apa kira-kira di sini? Di sini ada yang namanya Munaro enggak, Bu? Ada enggak? Ada enggak? Orang Durenan namanya nggak ada yang Munaro. Namanya adanya si Gratil tuh. Tukia Madeo tuh. Alhamdulillah saya sebagai seniman Betawi, alhamdulillah hari ini diundang sama saudara saya Bang Haji Yasin. Mudah-mudahan Bang Haji biar sehat, panjang umur Bang Haji ya. Alhamdulillah. Bini berapa Bang Haji? 2. Boko amat laki-laki. Hebat banget. Saja asuh 2. Boko. Haji Mali bininya 3. Karena kawin lagi mah janda 25 tahun anaknya karena masih orok. Bukan apa-apa Pok, kawin sama janda 25 tahun. Orangnya sih nggak apa-apa, ulegan coy. Apa sih Pak? Tahu aja, aneh aja. Saya menyanyi lagu apa ya yang enak ya? Munaro. Bisa musiknya dikasih musik ya? Tadi saya dengar ada gambus ini, mana musiknya? Nggak ada, udah pada balik. Udah nggak apa-apa, balik ke sana kita dibayar udah. Kenapa sih Pok? Dengar aja. Lama gue disuruh ngomong ngapa-ngapain itu, suruh madang doang. Saya menyanyi lagu Munaro. Kira-kira di sini ada gak yang namanya Munaro? Coba angkat kaki kalau ada yang namanya Munaro. Munaro. Munaro mau kemana Munaro? Ah ya. Alhamdulillah. Ini ibu Yasin yang mana? Ibu Abah? Yang mana? Bu, sini naik bentar, nggak apa saya pengen kenal. Udah sini, maaf, sini. Ini ibu, ini siapa namanya? Ibu apa? Bu, mohon maaf. Ibu Ida. Banyak bunga di taman hanya satu petik. Banyak anak perawan, cuma Bu Ida yang paling cantik. Banyak bunga di taman. Bukan ngomong aja nih. Hanya satu ku petik. Naik sini nggak apa-apa, naik. Sini gua terlambat sih. Terus naik kalau gini ya. Dikit sih biar jadi kalau mandi sedikit ngapa? Terus naik saya turun dah. Ngomong sudah banget loh. Pendiam sini. Sini Bu Haja Ida. Bu Haja Ida, aku nanya padamu Bu Haja. Bapak kamu dulunya tukang tahu gejrot ya? Bukan. Kok tahu nggak begitu? Bu Haja Ida, bapak kamu tadi ganteng banget, udah kayak Ibu Herli. Nah, ibu pakai jabu mede. Ganteng banget. Ada lagi tukang tahu gejrot, bukan? Bukan. Ibu tukang tahu gejrot ya? Bukan apa-apa, karena kau telah mengejrotkan hatiku. Bagi, alhamdulillah, mohon maaf ya. Ini sebenarnya acaranya acara apa sih Bagi? Sama Isra Mi'raj. Ini namanya Ibu Pak Yasin. Ini Haja Ida. Udah berapa punya cucu udah? Berapa? 2. Haji Yasin, cucu itu udah 2. Udah mah. Oh udah. Haji Yasin, ini memang
Mbak orang sini, wajib. Sama potasi Bang Dom. Itu jadi kemarin apanya? Jadi kemarin masih saudara. Lah kita kemarin emang masih saudara, alhamdulillah. Dulu kan saya pernah ngendon makan di sini sama Pak Haji Yasin. Pak Haji Yasin punya utang sama saya, Pak. Kita makan besok ganti di sono. Tapi alhamdulillah penting saya doain acaranya biar lancar, biar berkah. Hari ini juga saya undang abang saya, guru saya Bang Haji Akri. Ya, Ustadz kita, guru kita. Waktu dan tempat guru saya Bang Haji, waktu dan tempat cari sendiri. Tapi sebelum dia datang saya menyanyi dulu. Munaroh Bang Ocit datang. Prepetnya enak tuh. Sama sama jajah nih, Bang Haji Yasin prepetnya enak kan ya? Dia buat ini prepet bisa berdua-dua nih. Coba ngasih. Mau coba sini kasih nih. Sorry. Nyanyi Pak. Nyanyi. Bapak Pak Haji nyanyi. Cuma prepet. Coba. Prepet. Pakai nada lagi. Prepet doang. Prepet. Coba. Prepet. Ini bagus nih. Coba nih. Monaroh Bang Ocit datang. Prepet. Dulu nyanyi bohong prepet aja. Nyanyinya dua bisa lagi. Tengil. Jangan gomelin nanti nggak apa-apa nih. Mona, ganti galak. Prepet doang, pok prepet doang. Tidak prepet doang Ramadan. Ya iyalah apakah aku jadi. Berdua dong bentaran prepet dong bentaran. Ayo kita buat prepet yuk. Monaroh Bang Ocit datang. Maaf. Karena emang Ibu Haja Indah sama tadi ya sudah perapat prepet. Saya persilakan untuk cebok. Udah kita nyantai, mohon maaf ini kita mau bercanda. Kita yang ngasih siraman kolbu ono. Ya kita panggil aja guru saya Ustadz ya Ustadz Akri. Ini abang saya dulu sama-sama kuliah di UNAS, Universitas Nasi Uduk. Ini subur jengkol, ini subur tahu nih. Alhamdulillah biar sehat panjang umur. Umur sekarang berapa Pak? 7. Saya doain umur jadi 1000 tahun. Jadi kalau pada mati, bapak lagi serantal seruntul. Mangga dek. Lagi. Ini Bang Haji Sallallahu Muhammad. Pak, maaf, karena ada prepet turun kan? Matiin Bu. Matiin Pak. Matiin. Udah dibayar udah. Iya. Remes banget lagi. Silakan lagi ngomong deh. Ya. Itu tadi udah apa namanya begitu masuk dari kamar gak ada bau. Gara-gara ente nyuruh prepet. Gak pada demok gitu. Atasan tarik dari sana dari itu juga begitu. Kirain angin doang, nggak tahu ampas ini tuh. Ini abang ya, saya di sini keluarga. Bapak dia sini keluarga, ini keluarga. Itu saya masuk keluarga. Gitu.
Kita timpalin aja ya. Keluarga. Abu Yasin keluarga ya. Keluarga. Ibu Jaida Keluarga. keluarga. Iya, baru mau masuk gitu. Keluarga. Akhirnya gua keluar juga. Suruh keluar, suruh pergi. Duduk. Ya udah. Duduk mau rebahan nanti saya bacain Yasin. Ya, itu orangnya lagi nongol. Dari sini dia. Masya Allah panjang. Wow. Hai guys. Panjang sekali. Pengajiannya panjang, jamaahnya sampai ke jalan. Seperti ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Wajid istirahat dulu, guru tile udah, Bang Wajid udah, tinggal saya biduan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kendor dikit ya, kita ngaji dulu. Ntar kesonoin habis, ambak-ambakan lagi. Alhamdulillah Allazi khalaqal insana min tin wa khalaqa sa'adatahu wa saqwatahu wa razaqahu wa ajalahu wa huwa fi qararin makin. La ilaha illallah lahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجرين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. Nggak biasanya kalau ada orang ngaji di mana-mana gitu, Allah. Baru sekali ini saya, ya katakan saya dong yang bilang, nggak tahu semuanya. Mohon izin, mohon ikhlas guru-guru saya, kiai saya, mohon ikhlas, saya tidak sebutin satu-satu, ikhlas saja. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Bukan enggak hormat, bukan enggak sopan, tetap takriman wa ta'ziman. Wabil khusus guru saya, orang tua saya, Bapak Yasin yang bagi duit saya. Mudah-mudahan duitnya tambah banyak, rezekinya panjang, nggak habis-habis, dan setiap minggu bikin acara seperti ini. Ini mohon maaf, saya suruh ceramah. Kelihatannya ceramah, padahal malah lagi nyari DP Ninja ini. Ya, girang aja girang. Saya mau nyuruh girang aja karena puasa. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, orang girang aja girang aja. Ya, nggak usah bingung. Aduh besok mau puasa, mana nggak punya duit. Aduh besok mau puasa, mana gimana ini? Itu nggak girang berarti. Ya ketemu saya girang aja girang. Girang aja gitu. Ya walaupun panas juga nyanyi aja harudang. Bukan harudang. Ya bareng-bareng biar sedikit balik ketawa, mudah-mudahan kita ketawa di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Karena diawali dengan bismillah, diawali dengan tahlil, diawali dengan maulid,
nanti dia tutup dengan doa, cakep, depannya cakep, akhirnya cakep, walaupun tengahnya rada bolong. Ya Pak, kenapa bolong? Enakan bolong, karena kalau ngebolongin lebih gampang daripada ngerapet ya. Itu tukang kue kok, kue donat. Dia masih kena situ nanti. Ya bareng. Yang lain bisa berubah, tapi akidah jangan pernah berubah. Dari emak bapak kita, kakek nenek kita, kita begini bukan karena kita. Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Anak dari emaknya, emak dari emak-emaknya, emak-emaknya dari mamanya. Ya termasuk kita bikin haul, kenapa? Karena emak bapak kita almarhum, almarhumah, kakek nenek kita lebih senang anak cucunya kumpul begini. Berkah kuburan yang kemarin gelap jadi terang. Karena si mati sudah selesai, si hidup yang masih banyak punya tugas buat si mati. Si mati sudah selesai urusannya, tapi si hidup masih banyak punya tugas buat si mati. Bikin haul contohnya. Makanya beruntung punya anak kayak Bapak Yasin, tiap tahun berebut bikin haul. Yang punya kue bawa kue, yang punya beras bawain beras, yang punya duit bawain duit, yang kagak punya apa-apa datang nungguin abangnya lagi mau bikin haul buat orang tua. Cakep nggak itu? Pegang dada kita. Kita pernah nggak begitu? Mak kita udah berkalang tanah, lisannya udah pada propos, apa kita bikinin haul? Saya yakin semuanya nggak bakal bisa nyaut. Udah pasti ada yang on. Ya. Gitu, ini diingetin dulu, diingetin. Termasuk saya juga ngingetin diri saya. Kita kirim Fatihah buat orang, boleh juga kita kirim Fatihah buat keruh kita. Kenapa? Karena keruh kita juga perlu ditolong. Ya Pak, keruh kita juga perlu ditolong. Cuma ilaruhi bapak ini, bin bapak itu, bin bapak ono, bapaknya ono, bin bapaknya ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Saya itu belajar begitu supaya apa? Lancar besok disetelnya. Wa ila ruhi khususan bina bawa haji ini bin bawa haji itu. Bawa haji itu bin bawa haji ono yang yang kuburannya di depan musala. Bapak haji yang ini, bapak haji yang ini, yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ono yang belah sono yang kuburannya udah ketiban triplek. Yang itu yang ono yang belah sono yang kuburannya udah kalingan tembok. Al-Fatihah. Supaya lancar, karena saya dari masih kecil nggak pernah diajarin ngelawak. Saya dari masih kecil ditenteng sama orang tua, diajak tahlil. Bahkan emak saya udah teriak, no, bapak lo mau tahlil, ikut buruan. Emak nggak masak. Bahkan emak saya ngajarin kalau tahlilan duduk dekat kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Biarin lu nggak dapet ilmu nggak apa-apa. Ntar juga lama-lama dapet ilmu mah. Orang lagi makan, lu berhenti ngaji, jangan ngaji terus, ntar lu nggak kebahagiaan. Mak saya pinter banget tuh. Ya. Bahkan yang kita makan di rumah makan enak itu rata-rata berkat tahlil. Dapat daging sebab digigitin sama emak nih orang dikit nih. Nggak berasa daging kecap doang. Makanya sebelum belajar ngelawak saya udah belajar mimpin tahlil supaya lancar. Wajilaru min maji ini bin maji itu. Maji itu tuh bin maji no yang belah sono yang belah sono yang kemarin diri di depan sampai doyong. Supaya lancar akhirnya saya pakai. Orang yang bisa belum tentu biasa. Tapi kalau orang yang biasa insya Allah bisa. Itu nyetel namanya. Setel dulu di rumah. Ada orang mimpin tahlil gugup. Wa ila riak di dapur. Yang meninggal wa ana. Waktunya lagi nyayur. Artinya apa? Kita mesti belajar. Saya nggak pernah diajarin ngelawak. Ya ngajarin ngelawak nggak pernah. Cuman ya gimana ya karena hidup susah. Ya sampai begitu kalau mau makan enak mau ikutin bapak lu tahlil. Begitu kok. Kadang-kadang dia suruh jadi ustadz enakan. Ini lu nggak punya buah, rajin aja lu tahu asal pulang bawa parcel gitu. Besok pagi gini lu pagi-pagi dagang buah. Ya, awal nyambut Ramadan, udah silaturahmi begini cakep udah segitu aja. Udah malam, belum capek. Hah?
Pagi, Ustaz. Emang ada Ustaz ceramah angkat tangan? Ada yang kuat 3 jam ada? Bang Haji Yasin ini di sini Ustaz yang mati berapa udah? Hah? Yuk bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cuman segitu hidup kok. Dunia dan seluruh isinya ada di situ. Urusan kita panjang lebar kemana-mana, rumah tangga ada di situ. Makanya disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau yang landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cuman segitu kok. Ya mak, nggak ada yang bisa kita bawa pulang. Suami ganteng banget. Ya capek kok. Kesel aja 2 minggu dihantam sama cabai-cabean. Rakain emak, iya kan? Orang emak udah keropos gimana? Benar. Makanya punya suami jangan yang ganteng-ganteng, yang jelek aja aman. Bawa ke tengah sawah geledek gede, enggak lagi nyamber. Geledek aja nggak nyamber, apalagi cabai-cabean begitu. Aman, cari aman. Suami hitam biarin aja, yang penting ujungnya lancip. Buat apa dia ganteng gede tinggi kalau pudul? Kan nggak bisa ngodot pisah. Haji Yasin mohon maaf nih ya. Di ketawa aja udah kadong yang hadir guru Tilek, udah kadong guru Yusuf tadi. Namanya juga nama Nabi. Yusuf udah cakep-cakep nama Yusuf, panggilnya Ucok. Jadi orang kayak enggak harus kehilangan gitu. Namanya siapa? Ucok. Ocik gitu kan. Dah. Terus ini terus. Saya sih nggak pengen lama-lama. Iya, sesuai bayaran aja. Terus ini terus. Ya sama, makna haul sama. Ini kita bisa begini bisa jadi bukan karena kita, karena emak bapak kita doanya lebih cakep daripada kita. Bisa jadi saya duduk begini depan orang banyak disenengin sama orang, bisa jadi bukan karena saya, karena emak bapak kita dulu orang baik. Bisa jadi kita dibaikin orang begini, bisa jadi karena doa emak bapak kita memang pengen keturunannya baik-baik. Makanya begitu mak, dulu anak sekolah apa kata emak? Baik-baik nih. Mau sekolah baik-baik, mau ngaji baik-baik, mau kerja baik-baik, sampai mau rumah tangga punya mantu gede tinggi hitam kata emak baik-baik. Gua aja ngeliat ngeri bener nih. Gua takut malam pertama lu bukan nangis, emang ranjangnya patah. Kok gedean? Ya. Baik neng baik. Ternyata Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mak. Ya segitu aja ngaji mah, yang penting girang aja dulu, girang. Mak udah capek di rumah ngatur suami, capek diatur suami juga capek, minta kagak diturutin, bener. Pengen nggak emak punya emas di tangan, di kalung, bener, tapi nggak dibeliin, kesel nggak? Udah emang begitu, ingat mati aja selesai. Dia ngarep-ngarep suami beliin, nggak dibeliin, nyesek nggak? Kita ngelawan capek diri kita aja kok udah nggak habis-habis dari dulu. Udah suami kagak cakep ya, pakai gila lagi kan gitu ya, biarin dah dia gila aja mendingan. Bisa begitu habis-habis tuh, gila aja mendingan berapa kali. Ya bener aja begitu sih begitu. Ya ini yang disebut al-jama'atul rahmat, dan kebersamaan adalah rahmat. Udah jangan bingung-bingung, jangan susah-susah. Kemarin udah baca nisfu kan, udah baca Yasin kan, bener. Yasin 3 kali udah minta umur panjang. Ya, nisfu itu kan kalau orang tua kita dulu bilang tutup buku lama, buka buku. Ini bukunya baru-baru. Kelihatan mukanya juga cerah, ya mak. Jangan pusing-pusing, jangan puyeng-puyeng. Susah juga jangan dipikirin, emang udah turunan. Ya. Miskin jangan maksa, emang lihat silsilah. Mak miskin, bapak miskin, kakek miskin, nenek miskin. Apa kita miskin juga? Berarti emang udah turunan. Udah iman aja. Ternyata mendingan orang miskin nggak diudak polisi, nggak dikejar-kejar. Berapa banyak orang yang punya duit miliaran, rumahnya mewah, dia nggak tungguin, kebunnya banyak, dia nggak tinggalin, bener. Coba emak kita yang nggak punya apa-apa, aman, pegang tasbih, ternyata itu modal pulang bukan banda. Makanya emak miskin sampai sekarang jangan sedih, kirang, bener.
pikiran, kenapa nggak banyak urusan? Kenapa orang pusing? Kebanyakan pengen rumah, pengen mobil, pengen motor, pengen emas. Pusing nggak itu? Kebanyakan pengen. Coba orang pengen dunia akhirat aman, udah sembahyang aja, sujud sampai lama, bener. Ya, sampai imam udah diri dia masih sujud aja. Ditanya, Bu, khusyuk amat sujudnya? Iya, khusyuk. Lupa bacaannya. Cari aman. Makanya orang-orang yang akhir hayatnya sama kayak orang-orang tua kita. Ini rada pegal habis beranak ini. Ya, biasanya kalau saya ceramah kan dikasih porsi. Ya, emang pinggang udah rada-rada mah. Ya dulunya kebangetan goyang dulu. Iya, kalau ngelawak kan saya kan suka goyang dulu sampai melintir gitu. Kadang-kadang berbalik sampai tetap benar. Iya, kecapean goyang mah. Coba merasain kenapa sakit pinggang dulu mah kebanyakan goyang. Dengerin dulu ngapa dia mengatakan. Kenapa orang sakit pinggang? Karena yang digoyangin Makanya orang tua dulu orang tua yang alim nggak ada sakit pinggang. Kampung juga kagak banjir. Ya, yang digoyangin kepala kering. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aman. Benar. Karena yang goyang kepala dunia cuma segitu. Saya aja kalau suruh milih sekarang kira-kira lu mau duit, mau mobil, apa mau rumah bagus, apa mau mati baik-baik. Saya suruh milih, pasti saya bilang semuanya mau. Begitu. Jangan atu-atu, ya. Sebab kita pengennya senang gitu ya. Orang-orang yang akhir hayatnya senang, aman, nyaman, Allah panggilnya juga enak. Lihat, meninggalnya nggak ngorok, yang nggak banyak pikiran, yang nggak banyak urusan, yang nggak banyak sangkutan, yang nggak banyak utang, yang nggak banyak persoalan, matinya aman. Di ujung doa sering dipanggil, sering dibacain sama kiai. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang aman, nyaman, yang gak banyak urusan, yang gak banyak pikiran, yang gak banyak persoalan, yang gak sampai pedot jantungan. Kata Allah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Enggak ada beban. Yang banyak harta, ya Allah, anak gua bagaimana? Ya Allah, anak gua bagaimana? Anak kebangetan pinter juga capek. Ma punya anak pinter semua, ma sakit nggak ada, ma meninggal nggak pulang, kebangetan pinter. Di luar negeri duitnya banyak, benar. Ma kuliah, anaknya kuliah S1, S2, S3, ternyata kebanyakan S beku. Makanya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Yang pinter pergi, yang banyak duit pergi, yang bego mah nggak kemana-mana megang impian. Emaknya sakit, ya usap-usap, ya. Ini orang anak yang cakep 5, bego dia, nggak terkenal, nggak banyak duit, tapi bener. Berapa banyak orang kelihatannya pinter, tapi kagak bener. Enggak, mobilnya bagus, emak sakit, emak pengen ikut, dia nggak ajak. Ya, dia pakai mobil mewah, emaknya suruh pakai Grab. Ya, coba yang bego, mak bareng-barengnya mak naik Gojek aja. Diajak naik motor kagak bisa dia, dibeliin mobil kagak mau, emang si bego. Aman nggak kira-kira? Aman, jangan diomelin punya anak bego, berarti aman. Emak besok meninggal akhir hayatnya nungguin sih. Iya, orang kan yang dianggap bego itu yang nggak sekolah, nggak sarjana, tapi ngaji bener dianggap bego masih. Ke masjid mulu tuh anak, masjid doang. Atau tahliling ikut. Emang kalau punya bini mau dimpanin tasbih. Ya
dianggapnya bego, tapi yang bego itu bisa benar. Maknya sakit, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, rahmanir rahim, fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Emang saya kalau belajar ngaji begitu, mulut harus dibuka, makhrajnya cakep, suara juga bagus. Tapi kalau ngajinya pelan, sampai tetangga teriak, walau pandangan. Artinya apa, Pok? Kalau sekarang kita punya anak, paksa suruh pinter. Berapa banyak orang yang gak dihargai jadi orang tua karena anaknya kebangetan pinter. Benar. Susah anak, bahkan dia punya orang tua saking rumahnya jelek, duitnya dikit, dia merasa bininya udah cakep, dia lebih seneng ngurusin bininya. Berapa banyak emak ditinggal? Makanya jangan bangga emak. Ini emak nih, sekarang kan belum berasa banget, masih muda-muda. Lihat ceramah saya kayak gitu aja, ini kayak orang ngerti aja gitu. Ntar udah ngerasain, karena kata orang tuh ntar lu pada ngerasain punya anak kita. Rasain ntar. Nah kalau sekarang berapa banyak anak-anak kita nakal, ya? Makanya kalau kita punya anak kayak Bapak Yasin, aman itu mah, haul dibikinin. KTH nggak berhenti-berhenti. Bibianya, berasnya, sembakonya orang dibagiin. Udah dibagi belum? Hah? Besok datang lagi. Iya, artinya apa? Nggak ada ruginya buat orang tua. Benar. Karena kita asalnya dari orang tua. Kata guru Tile tadi, emang ngurusin anak gampang? Nggak gampang. Tidur salah, nggak tidur salah, malam orang-orang tidur begadang, bener mah? Sekarang kita ngerasain punya anak, berapa banyak kita diberakin dikit-dikit sama anak, bener? Tuh, ujung-ujungnya sekarang kita udah jadi orang. Iya nunggu aja, tapi lama-lama habis juga umur kita. Siapa yang mau tahu? Ya, alunaka anir ruh, kulli ruhu min amri rabbi, urusan Allah selesai. Kapan dia datang? Nggak tahu, ajar rezeki jodoh Allah yang ngatur. Benar, aja datang mati kita, rezeki datang kaya kita, jodoh datang kawin kita, benar? Benar kok? Tinggal nunggu doang. Oh, rajin pangkal kaya, kalau yang rajin pasti kaya. Ah enggak, tetangga saya pagi sore siang malam kerja, juga kaya. Sampai bini yang nawarin, udah Pak, aku nungguin lilin aja. Kamu keluar, ke tembok gosok-gosok. Nggak maksa jadi orang kaya tuh kalau orang tua kita. Yang penting hidup barokah. Begini nih, enak. Waktunya ngaji, biarin nggak punya duit tapi sehat, bener. Berapa banyak orang duitnya banyak, waktunya ngaji, sampai diajak nggak ngaji, bener. Kurang sehat, maksa duduk deket kiai, disendur sama kiai, pulang gagah lari gitu. Iya, ada orang yang mau ngaji jalannya males, mak, kakinya sakit, pulang ngaji baik. Iya, orang dia tengok sendalnya kagak, dia udah lari sendal, hilang kaki sakitnya. Ya, kita dikumpulin sama Bang Haji Yasin suruh silaturahmi. Pahalanya panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Kita lagi silaturahmi begini, benar? Dalam rangka apa? Besok Ramadan. Ramadan itu bulan suci, pengen sampai ke tempat yang bersih, kita mesti bersih. Dia lagi bersih nih, lihat saya jangan gedek, jadi dosa. Udah bayar kalian, lihat nih, jadi gue mau males lihat ini. Kan kelihatan mata jadi mana yang tulus, mana yang kagak, mana yang ikhlas, mana yang kagak, kan kelihatan. Nggak bayar aja kesel, gimana bayar? Ya, bebasin, ya Pak. Empong lihat saya senang, saya lihat empong senang, ibadah udah. Bodoh amat, dia mau bener, dia mau kagak, urusan dia, bener. Saya juga begitu ngeliat empong hari ini senang. Biasa ketemu saya di restoran, ya empong langsung aja sini saya bayarin begitu. Ya. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Yang penting mau Ramadan ini kita bersih nih, bersih. Bang Haji Yasin kumpulin di sini kita supaya bersih. Ya, bagaimana supaya bersih? Jangan jauh-jauh dari kiai, jangan jauh-jauh dari pengajian. Itu dalam rangka kita bersih. Kumpul begini bersih. Mudah-mudahan silaturahmi kita manfaat buat kita semuanya. Yuk bareng-bareng. Yang keras suaranya. Agak jauh, gelap. Yang di belakang. Gue kira orangnya hitam, memang gak ada lampu. Nyambung dari guru Tile, nyambung dari Bang Ucup hingga ke saya. Terakhir berarti MC udah siap-siap pegang mic, ya.
Bareng-bareng, gue tahu dia nungguin. Emang ada lagi 2 lagi acara? Habis? Hah? Makan gimana, Bang? Oh, udah ada. Yang ngaji muli kalau nggak makan mati kok. Mentang-mentang bener banget, makan di mana gitu. Iya, sebab orang tua ngomel, waktunya makan, berhenti dulu ngaji. Jangan orang makan masih ngaji aja. Ntar akhirnya begitu selesai ngaji, tidak bagi makanan. Benar. Itu bapak saya ngajarin begitu. Orang-orang makan, berhenti lu ngaji, ikut makan dulu. Begitu. Takutnya orang-orang pada makan, kita masih ngaji terus. Begitu kita selesai, shodaqallahul-azim. Nah, tinggal jadi ngotor. Akhirnya yang ikhlas jadi ngomong, anjing, ya kehabisan anjing. Barang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi biar ketawa, kita ketutup sama tasbih kita ya Bu ya. Lagi yang keras. Yuk yang keras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma min kulli dzambin kabir. Dosa kita yang kecil kita anggap kecil sekarang udah pada gede. Yakin Ibu yang kita anggap kecil kemarin sekarang gede. Yuk bareng-bareng kita baca Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini Allah ridha. Kita dapat ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah, dan kabul berkahnya orang-orang tua kita, doanya buat kita. Amin. Biridaillahi ta'ala bi syafaati Rasulullah wa bi qabuli doa abina wa ummina wa ustadzina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Everybody kulluhum I love you for. Okay guys. Thank you. Maaf kalau kita nggak bersalaman, bukan berarti saya takut COVID, tapi karena memang ya COVID. Kalau ya ini COVID itu bukan. Oh, kalau sedikit COVID, kalau udah banyak COVID. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit itu semuanya. Maaf masker saya tidak pakai karena kalau saya pakai saya ngomong sendiri saya bisa mati ke bawah itu. Oke, di jamaah aja sohibul masker I love you full. Terima kasih ya, selamat berpuasa. Besok udah ke kuburan orang tua belum? Hah? Bawa parang, bawa pacul ya. Kalau nggak bawa duit ya pacul sama parang jual. Itu saja salam sayang dan guru-guru saya terima kasih, maafin Bagi Yasin, maafin kok, makasih ya, maafin. Enak dia mah senang orangnya, kelihatan gitu senang, gak ada beban. Mudah-mudahan pulang dari sini silaturahmi beban kita hilang, amin. Ya, duitnya banyak, amin. Allah kasih sehat, amin. Allah kasih dapat melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salam sayang buat saya, terima kasih, maafin kalau sikap tingkah laku ucapan saya kurang sopan, ya emang udah begitu ya. Kita masing-masing punya cara dan punya karakter yang beda-beda ya Bu. Aku tidak bisa jadi kamu dan kamu juga tidak bisa jadi aku, tapi yang jelas kita kumpul begini, kenapa kamu lihat aku? Karena aku yakin ada aku di hati kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah sama-sama kita lewati dan kita berada tepat di penghujung acara. Mudah-mudahan
segala rangkaian acara kita dari awal sampai dengan di penghujung akhir ini diterima sebagai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri rangkaian acara kita, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa Kiai Haji Roma Irama sebetulnya sudah hadir pada saat siang tadi, yaitu pada pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore, dan beliau itu melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Dan pada malam hari ini kita sambung dengan acara peringatan Isra Mi'raj di rumah Bapak Haji Yasin Dini. Itulah bahwa Ayah Haji Oma sebetulnya sudah hadir, yaitu pada siang hari tadi. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh para jamaah, baik bapak ataupun ibu dan anak muda Karang Taruna sekalian, bahwa di stand sebelah kanan kita, tepat di depan kita atau di belakang ibu-ibu sekalian, kita ada buka stand yaitu madu asli buatan Bang Haji Tule, yaitu standnya dibuka di sebelah kanan. Dan madu ini amat baik dikonsumsi untuk kita semua, diminum setiap hari, dan kaya akan gizi dan nutrisi, baik untuk anak-anak, dewasa maupun orang tua. Ketika kita minum atau mengkonsumsi madu Bang Haji Tile, nutrisi dan imun kita insya Allah akan bertambah, dan iman kita insya Allah akan lebih dikayakan lagi dengan kita kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin berkenan, minat, silakan langsung beli saja, tepat ada di sebelah kanan belakang kita semua. Mudah-mudahan pada rangkaian acara kita pada malam hari ini tentu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti acara akan kita tutup dengan pembacaan doa yang nanti akan dipimpin oleh guru kita, oleh Kiai Haji Madinah HL SIGMN. Kami selaku penghatur acara dan mewakili segenap kerabat asatidz yang bertugas pada malam hari ini, mohon undur diri apabila terdapat hal, kata, sapa ataupun perihal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.